Ya, selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Ibu. Sudah Selamat siang, siang, Ibu. tapi semua segar-segar kayak bunga yang di luar lagi berkembang. Hari ini kita punya materi tentang struktur keruangan dan perkembangan kota. Jangan ada yang tanya ini mata pelajaran apa, ini mata pelajaran geografi, supaya Ibu sudah tulis di atas ini mata pelajaran geografi. Nah, ini tujuan pembelajarannya, menganalisis struktur keruangan dan perkembangan kota. Yang kedua, itu Ibu minta anak-anak untuk menyajikan laporan dari hasil menganalisis struktur keruangan dan perkembangan kota. Nah, untuk indikatornya sama. Ibu mau tanya dulu, apa yang pertama kali ada di benakmu ketika mendengar sebutan kota? Apa yang kamu bayangkan? Jakarta, Bu. Ramai, Bu. Ramai. Macet. Jakarta, Bu. Banyak kejahatan. Wih, tingkat kriminalitas. Wih, luar biasa. Anak Ibu pintar nih. Berarti kita bisa lanjut ya. Bayangan kalian sudah ada tentang kota itu seperti apa gitu. Ya, kita lanjut. Pengertian kota. Ya, tadi anak-anak sudah mengemukakan pendapat masing-masing. Kita lihat untuk pengertian kota. Kota adalah suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, strata sosial ekonomi yang heterogen, dan kehidupan materialistis. Kemudian pengertian kota menurut para ahli, salah satunya Ibu ambil itu menurut Bintarto, dia mengemukakan kota merupakan suatu sistem jaringan kehidupan yang ditandai dengan apa nih? Ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Ya. Berarti ada dua pengertian yang sama ya. Lanjut. Kita masuk di karakteristik kota. Ini karakteristik kotanya ada dua karakteristik. Yang pertama adalah ciri fisik kota. Kemudian yang kedua adalah ciri sosial kota. Nah, di geografi kan kita selalu belajar tentang fisik, sosial. Nah, kota juga kita belajar tentang fisik dan sosial. Nah, di sini kita lihat untuk ciri fisik kota. Ada tempat parkir, ada sarana olahraga, ada pusat keramaian, ada pasar induk, ada juga gedung pemerintah. Sedangkan untuk ciri sosial kota, kita bisa lihat, oh masyarakatnya bersifat heterogen. Cuma memikirkan dia punya diri sendiri saja. Siapa lu, siapa gue lah. Kemudian yang berikutnya, tingkat pendapatan. Kalau kita lihat tingkat pendapatan, berarti kita lihat, oh semua penduduk kota itu lebih banyak bekerja di bidang apa ya? Non-agraris atau agraris? Non-agraris. Non-agraris, Bu. Pintar. Non-agraris. Iya. Jadi bukan di bidang pertanian ya, beda dengan desa. Yang berikutnya, cara berpikir rasional. Kemudian mata pencarian non-agraris, mobilitas penduduk, selalu berpindah tempat, mencari tempat yang lebih tertuju kepada pendapatan. Nah, ini kita lihat, kita akan menonton sebuah video tentang perkembangan dan fungsi kota. Kita nonton dulu ya. Halo anak-anak, sudah ya, tidur Bu. ya? Oh iya. Mana Bu? Bu, slide-nya nggak kelihatan, Bu. Slide. Ya.
Videonya nggak ada, Bu. Ya. Ibu baru mau share videonya. Kelihatan untuk videonya? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, kita coba dulu suaranya kedengaran atau tidak. Dengar ya suaranya? Anak-anak, suaranya kedengaran atau tidak? Tidak ada, Ibu. Tidak ada suaranya, Ibu. Tidak ada suaranya? Iya. Kok bisa ya? Sabar ya. Ibu Coba Ibu stop play share lagi. dulu. Kemudian Bu, ada suara, tapi skala besar dengan Bu Guru suara. oh, ada suara tapi kalau besar yang Ibu suara. Bu. Oh. Kira kalau besar Ibu Guru badan kan. Wih, anak-anak ini semakin besar semakin menjadi-jadi. Oke, bisa dengar? Anak-anak? Tidak ada gambarnya, Ibu, videonya. Tidak ada gambarnya? Tidak ada gambar. Ih, Kita lihat Ibu Guru saja. jangan lihat Ibu Guru saja. Cantik. Ibu Guru manis terlalu kayak gula. Siap, Sudah tampil? Sudah Ibu Guru, tapi tidak ada suara. Yo, nanti baru Ibu kasih suara. Butuh proses, pelan-pelan. Sudah? Oke, berarti Ibu kasih ulang. Tidak ada suara, Ibu Guru. Bagaimana, Maria? Nah, tidak ada Suaranya suara, ada? Ibu. Yang lain dengar atau tidak? Tidak ada suaranya, Bu. Tidak ada suaranya. Padahal Ibu suka si besar suara sekali. Ah, kalau Ada begitu, suara. karena ya, bagaimana Putri? Nggak ada suaranya, Ibu. Ya ampun. Berarti kita baca saja ya. Ya, Bu. Ya, bisa baca toh? Iya. Kita lanjut. Kita lanjut. Ayo fokus.
Iya, demikian video tentang klasifikasi perkembangan kota. Ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Lele? Tidak, Bu. Tidak ada. Ya, Nah, kita lanjut ya. itu dulu ya. Ya, jadi dari video yang telah kita nonton tentang klasifikasi kota, di sini ada tingkat perkembangan. Mungkin di video tadi terlalu cepat, kemudian ada masalah di mana suaranya tidak kedengaran untuk anak-anak ya. Ibu mohon maaf sebelumnya. Ini kita langsung tingkat perkembangan kota. Kita lihat yang pertama adalah Eopolis. Fungsi kotanya yaitu perkembangan dari desa yang teratur. Dia sudah mau menuju ke arah kota. Sedangkan untuk polis, tumbuhnya industri yang belum begitu besar. Sedangkan metropolis itu adalah kota industri sendiri. Untuk megapolis, dan kota-kota industri. Jadi gabungan antara metropolis dengan megapolis. Lanjut, Renapolis. Renapolis ini seperti tadi anak-anak katakan, di situ kotanya kacau, banyak penduduk, kemudian macet. Ya, di sini ini Renapolis ini. Nah, kekacauan, macet, tingginya kriminalitas. Sedangkan metropolis sudah semakin besar, semakin padat, akhirnya menjadi kota yang ujung-ujungnya karena kacau, tingginya kriminalitas, akhirnya menjadi kota mati. Atau bisa dibilang kota ini mungkin karena orang pakai untuk berperang, akhirnya mereka meninggalkan kota-kota tersebut. Jadi kotanya dikatakan nekropolis atau kota yang sudah mati, sudah tidak ada penduduknya. Ini untuk potensi kota. Potensi kota di sini, anak-anak bisa lihat ini gambar apa ya? Mall, Ibu Guru, mall. Gambar mall, Bu Guru. Yang biasa jalan ke mall. Ibu orang Tuh. kota. Kayak tangga-tangga begitu ke guru. Iyo, tinggi ya bangunannya. Iyo, itu di mana ya? Di Makassar Surabaya. juga ada. Oh, di Makassar Mas ada. Taram ada, Bu. Iya. Tidak apa-apa, kita di bagian timur tidak pernah punya mall sebesar itu, tapi di Jayapura ada. Iya. Kita lihat untuk potensi ekonomi ini ada industri dan pelayanan jasa. Ini salah satunya di sini adalah mall, di dalamnya semua ada di dalam. Semuanya ada di dalam, mau itu bank, mau itu penjualan barang primer dan sekunder, semua ada di situ. Selanjutnya kita pindah ke potensi sosial. Ini gambarnya apa ini? Potensi sosial ini. Mana, Bu? BPJS Kesehatan. Oh, BPJS. BPJS. BPJS itu untuk apa, Kak? Ada Untuk kesehatan, kesehatan, Ibu. ada tenaga kerja punya. Oh, Tapi yang ini kesehatan. Jaminan sosial. jadi ini Itu salah bukan satu untuk pasti. jaminan kita kalau sakit di rumah sakit. Ya, gitu, jaminan kesehatan, Bu. Iya, betul. Leo dan Pak dengan Kak Wira, itu memang betul bahwa BPJS ini kalau kalau kamu sakit, kamu pergi ke sana urus supaya ada pengurangan biaya. Jadi ini dia masuk pada potensi sosial, contoh segala fasilitas yang dilengkapi. Lanjut, tidak ada pertanyaan ya? Lele cuman bisa geleng-geleng kepala karena sudah siang, jadi sudah lapar. Nah ini kita lihat ke potensi budaya. Ada yang tahu kenapa Ibu kasih taruh gambar
laptop, ada apa lagi di situ? Gambar apa lagi tuh? Ada HP, Bu. Ada HP ya? Iya. Ya, Ada cemilan Ibu, ada cemilan. Oh, wala. Kok cemilannya yang diperhatikan? Lapar ya? Lapar Bu. Ya, nanti sedikit lagi kita sudah pulang. Ya, untuk potensi budaya, sistem pengetahuannya toh, berarti kita cari tahu sesuatu lewat internet contohnya, atau lewat Google. Om Google ya, siapa yang suka tanya-tanya sama Om Google itu? Nah, sebentar nanti kita buat tugas pasti berkaitan dengan Om Google, tanya Om Google. Jadi ini potensi budaya ini dia lebih ke teknologi, mengenal teknologi-teknologi yang sudah modern. Selanjutnya, potensi politik. Ada yang bisa mengemukakan potensi politik yang ada di kota? Contoh apa ini? Mengemukakan pendapat. Halo anak-anakku. Kalau berbicara politik itu biasanya apa ya? Partai, Bu. Pemilihan presiden Bu. Anggota pemilihan dewan. presiden. Iya. Sekarang ini kita semua dekat ganti Presiden Jokowi nih, Bapak Presiden. Ada yang mau ganti Bapak Presiden? Wira. Katanya Bu Wira, Bu. Wira. Bukan berarti laki-laki saja ya, perempuan juga bisa jadi presiden itu. Puput Ya kan, Ibu. Wira? Kalau begitu Puput, Bu. Iya. Saya siap jadi wakilnya Maria. Oh, siap jadi wakil. Berarti di kelas sudah jadi wakil, Ibu Marianya jadi ketua kelas, Wiranya jadi wakil. Kita mau jadi menteri keuangan saja. Ya, biar besok Banyak Ibu Guru uang. minta uang sama kalian. Ya, kita lanjut ya. Yang ini Ya, sudah Ibu. paham ya? Jadi potensi politik ini sudah paham, jelas? Sudah Sudah, Ibu. Bu. Ya, kita lanjut. Nah, ini struktur ruang kota, struktur ekonomi, kemudian ada struktur internal kota. Jadi struktur ruang kota ini dibagi jadi dua. Nah, sedangkan untuk struktur ekonomi itu dibagi lagi menjadi dua. Nah, ada kegiatan ekonomi dasar, ada kegiatan ekonomi bukan dasar. Lanjut. Untuk struktur internal, untuk struktur internalnya, ini dibagi lagi. Ada teori konsentris itu menurut Ernest. Menurut Ernest ini, dia gambarannya bulat ya. Dari kecil sampai besar. Gambaran bulat dari lingkaran kecil sampai dengan lingkaran yang paling terbesar. Nah, lingkaran paling kecil itu merupakan DPK atau daerah pusat kegiatan. Kemudian yang kedua, itu peralihan atau biasanya di situ zona perdagangan beralih ke pemukiman. Nah, yang ketiga, menurut Ernest ini gambarannya pemukiman kelas pekerja atau buruh. Pekerja kelas. Selanjutnya pemukiman kelas menengah. Pemukiman kelas menengah, ya itu orang-orang yang sudah di bawah ya. Selanjutnya penglaju atau zona pemukiman beralih ke zona pertanian. Berarti kita mau menuju ke arah desa, tapi nanti desa mau menuju ke arah kota. Ya, itu untuk teori konsentris. Yang berikutnya, teori sektoral oleh Homer Floyd. Nah, di sini dia punya lingkaran, tapi juga ada yang keluar-keluar. Contoh kalian bisa lihat di situ ada nomor 1, itu dia memang pusatnya di tengah. Nomor 2-nya dia keluar
Kenapa sampai dia keluar? Karena dia merupakan daerah grosir atau manufaktur. Nah, kemudian yang ketiga itu pemukiman kelas rendah. Ya, ini pendapatannya sudah berkurang. Nah, sedangkan zona keempat, dia masuk pada pemukiman kelas menengah. Nah, lanjut, yang kelima, dia keluar. Tapi dia masuk di pemukiman kelas atas. Tidak ada pertanyaan? Halo anak-anakku. Kita lanjut. Lanjut, Bu Guru. Lanjut, Bu Oke, Guru. baik. Jelas. Ini anak-anak ini sudah pemalas bertanya. Atau memang sudah mengerti betul-betul. Ibu harap mengerti ya. Ya, Bu. kita Kalau lanjut. saya benar-benar mengerti, Bu Guru. Bagaimana Wira? Saya mengerti lewat-lewat. Oh, mengerti lewat-lewat. Aduh, terlalu cepat. Ya. Yang berikutnya, kita lanjut ya. Teori inti ganda ini dikemukakan oleh Burgess dengan Hoyt. Lihat di sini ada 9 zona yang dia bagi atau 9 wilayah yang dia bagi. Yang pertama, ya kita lihat number 1 atau nomor 1. Anak-anak perhatikan gambar di situ. Keterangannya ada di sebelah, itu DPK atau CBD, Central Business District. Ya. Kemudian yang kedua itu daerah grosir. Nah, yang ketiga ini kalau 3 ini kita lihat ada 3 kotak ya. 3 kotak di dalam, 3 wilayah, 3 zona. 3 kotak di dalam, tapi dia memiliki satu arti, itu merupakan daerah pemukiman kelas rendah. Nah, kemudian yang keempat itu cuma satu saja, itu merupakan pemukiman kelas menengah. Ya. Kemudian yang nomor 5 itu pemukiman kelas tinggi. Tinggi, menengah, ya. Oke. Yang keenam, daerah manufaktur berat. Yang ke-8 itu pemukiman suburban. Suburban ya. Ya. Kemudian yang ke-9, daerah industri suburban. Kita lanjut untuk konseptoral tipe Eropa oleh Peterman. Yang kita lihat di sini dia punya gambarnya titik-titik terpisah ya, tapi itu menurut teori mereka ya. Konseptoral tipe Eropa ini yang pertama, nomor 1 masih tetap pusat kegiatan atau DPK. Nah, atau CBD ya. Nah, kemudian yang kedua itu cuma satu saja itu, perhatikan gambarnya. Nah, daerah perdagangan atau industri. Berarti dia cuma satu saja. Kemudian yang ketiga, kalau ketiga di sini kita lihat ada 2 titik di sebelah kanan kiri dari 2, itu sektor pemukiman kelas elit. Wow, kelas elit ini orang-orang kaya nih. Nah, yang keempat, pemukiman yang lanjut perkembangannya atau zone of maturity. Nah, ini zona keempat ini. Dia di luar dari nomor 1, tapi dia cuma ada 3 titik zona. Yang berikutnya, zona yang kelima, dia di luar dari 4, daerah berkembang secara setempat. Nah, yang berikutnya adalah pemukiman liar. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Anak-anak? Kalau tidak ada, Ibu mau bagi kelompok. Kemarin kan Ibu sudah bagi kelompok ya, anak-anak? Sudah ya? Sudah, Bu. Ya. Nah, langsung saja Ibu masuk di LKPD kalau tidak ada pertanyaan ini. Oh, Ibu Guru saya mau bertanya, saya baru ingat. Ih, sungguh mati. Ibu Guru biar su lewat dari tadi tidak apa, itu kan masih materinya. Tidak apa-apa.
Silakan. Ibu Guru tadi ada di situ, saya baru ingat itu yang depan-depan sekali di kota itu ada dibilang apa tingkat kriminalitas tinggi. Kenapa sampai di kota Ibu Guru banyak kriminalitas? Iya. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab, Maria punya pertanyaan? Saya Bu Guru, Iya, silakan Puput. karena biasanya orang-orang desa itu ke kota untuk cari kerja, tapi dia nggak punya skill atau keterampilan. Jadinya dia di kota itu dia hanya karena dia nggak kerja, nggak bisa kerja, terus akhirnya dia jadi pencopet, jadi penjahat, jadi di kota jadi banyak kriminalitas gitu. Iya. Terima kasih Puput. Bagaimana Maria? Bisa? Bisa Ibu. Iya. Jadi itu sebenarnya kalau orang tingkat kriminalitas tinggi itu ada berbagai faktor. Salah satunya itu ya ekonomi. Untuk mengisi perutnya, akhirnya jalan satu-satunya tidak ada pekerjaan. Daripada saya lapar mati, anak istri saya lapar. Tapi juga ada orang yang ya karena ingin tidak puas lah, tidak puas. Akhirnya mencopet supaya bisa memiliki sesuatu. Tapi yang tadi kita lihat pada faktor ekonomi, kemudian jumlah penduduk yang padat ya mempengaruhi lapangan kerja ini menurun. Jadi itu beberapa faktor-faktor yang membuat sampai tingkat kriminalitas tinggi. Oke. Sudah tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung lanjut di LKPD. Bagaimana anak-anak? Kita lanjut? Lanjut, Bu. Lanjut Bu. Mira tinggal tidur saja. Jangan tidur-tidur di kelas, Ibu kasih nilai tidak baik nanti. Tadi saya kekenyangan makan di kantin, Bu Guru. Yo, makan jangan terlalu Wira nggak kenyang. ngajak-ngajak, nggak neraktir aku nih Wira nih. Iya sih. Ya. Oke. Kita langsung Ibu sudah buat lembar kerja untuk anak-anak. Di sini yang pertama sudah Ibu kirim ya ke anak-anak? Sudah Ibu. Ya. Nah, di situ baca cermat. Kemudian baca literatur mana mungkin dari internet dan lain sebagainya. Kerjakan setiap langkah sesuai dengan tugas, kumpulkan laporan, diskusikan dalam kelompok. Nah, ini soalnya karena waktu jadi Ibu langsung di poin nomor 2, yang sisanya nanti kita bahas minggu depan. Ya, silakan kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 1 siapa ya? Ibu lupa nih. Nama-namanya siapa nih? Ya, kelompok 1. Wira. Ya, kelompok 2. Saya. Ya. Ya. Kasur. Kelompok 2 siapa? Kasyur. Oh iya. Kasur. Ya, Kasyur. Kelompok 3 Lele, kelompok 4 Putri. Tapi nanti kita lihat ya, kalau waktunya cukup berarti kita bisa presentasi semua. Iya, Bu. Iya. Untuk pertanyaannya sudah jelas? Menganalisis ya. Kelompok 1 Ya, Bu. menganalisis karakteristik kota. Masih ada waktu ya? Masih Bu. Ya. Wakil Wira, Kak Wira. Wira tidur Bu. Aduh. Iya, Bu Guru. Aku lagi ngerja tugas, Bu Guru. Ini Ya, lagi ngerja Ibu. tugas. Ya, tadi Ibu tidak absen ya. Jadi nanti nama-nama yang tidak hadir saja kamu kumpulkan. Iya, Bu Guru. Tadi Lele bolos tadi. Iya. Soalnya pelajaran matematika susah. Aduh. Ya, Kalau ya.
Raffi, Lele suka, jadi Lele masuk, Bu. Berarti suka ibu guru juga dong? Iya dong, ibunya kan manis. Ya. Ya. Waktunya 5 menit cukup ya? Nggak cukup, Bu, kurang. Oh, 10 menit. 1 jam pelajaran, Bu. Ayah, 1 jam pelajaran. Puput ini banyak alasan nih. Ibu, nulisnya tuh lama, Bu. Saya menggambar nih struktur kota. Iya. Bu Guru, Ya. Wira tidak kerja, dia kerja PR lain. Oh, Wira, tak jitak kepalamu. Bu Guru, kemarin saya ini belum selesaikan PR Penjas. Ini sekarang pelajaran apa, Wira? Penjas Iya, kan saya suruh lari. Iya. Suruh Boleh lari. ribut, tapi harus pekerjaannya tuntas ya. Nanti Ibu tidak kasih nilai yang bagus-bagus nih. Mau dapat nilai yang bagus kan tidak? Mau Bu Guru. Mau, Bu Guru. Oke. Maria saya tunggu di jalan nanti. Jangan ancam-ancam. Bu Guru, ini saya punya ini agak susah ini. Saya cari-cari di internet belum dapat. Nanti kalau tidak selesai, saya mau pulang ya, kerja di rumah. Alasan saja kerja PR lain. Dia mau curang tuh, Wira tuh, Bu. Maria, aku pinjam tip X, Maria. Putri nggak modal ih. Iya, beli. Masa jam Oh, nggak jadi. Kemarin Pinjam, kasih long saya punya. Bu Guru. Ya. Ini struktur kotanya semua ditulis. Ya, kalau perlu ditulis ya ditulis. Enggak, satu aja. Nggak usah lah. Hai, Bu. Harus bisa. Namanya Putri juga ribut deh. belajar. Ini ganggu konsentrasi aja. Itu Saya bertanya, bingung, Wira. Saya bingung.
Baru selesai satu saya, Bu. Ya, pelan-pelan. Tapi pasti. Harus selesai ya. Bu Guru, aku sudah. Aku takut telat. Oke. Kalian sudah boleh presentasi sambil menunggu kelompok 2 ya. 3 dan 4. Habis itu langsung pulang, Bu Guru. Boleh. Loh. Biar cepat kan lebih bagus kita pulang tempo. Iya, teman-teman. Cepat, sudah lambat banget sih. Kasur. Sudah selesai. Sudah, oke. Siapa yang mau presentasi duluan ini? Kelompok 1 sesuai urutan atau? Kelompok 1 dulu, Bu. Oke, baik. Kelompok 1. Saya. Ya, silakan Wira dan kelompoknya. Aku pakai speaker dulu, Bu ya. Iya. Biar suaranya mendayu-dayu. Iya, teman-teman, Ibu Guru, permisi. Saya mau menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 1 tentang menganalisis karakteristik kota. Karakteristik kota itu memiliki karakteristik fisik dan karakteristik sosial. Menurut Tarto sebagai berikut. Karakteristik fisik 1, tersedianya banyak pusat layanan seperti mal, pasar, dan bank. 2, terdapat tempat wisata dan area olahraga. 3, terdapat gedung-gedung pemerintah. 4, terdapat alun-alun. 5, area parkir cukup memadai. Kemudian karakteristik sosialnya meliputi masyarakat bersifat heterogen. 2, terjadi kesenjangan sosial antara penduduk miskin dan kaya. 3, mata pencarian penduduk di bidang non-agraris. 4, hubungan kekerabatannya mulai pudar. 5, bersifat individualis dan materialistis. Ya, itu saja yang sudah kami kerjakan, Bu Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima Terima kasih. Bagaimana? Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Tanggapan? Ada Ibu Guru. Saya, yang Bu, mau saya mau bertanya. tanya. Satu-satu. Maria, kita Ya. dong satu kelompok. Saya tidak ada pakai kelompok. Oh. Aduh. Bu Guru jangan kasih nilai dia. Dia Iya. satu kelompok dan saya, Bu. Ini Maria susu Dia tidak bagaimana? Nah, silakan Syur. Ibu Guru, apa sih yang dimaksud dengan individualistis dan materialistis? Ya, ini pertanyaannya untuk Ibu Guru ataukah untuk kelompok ini? Untuk kelompok 1, Ibu Guru, maaf. Oh, ya. Boleh. Kelompok 1 silakan mencoba Syur. menjawab. Nanya yang jelas dong. Tadi sudah bilang tanya ke Bu Guru. Buat kelompok 1, Bu Guru. Ya. Maria, kau jawab dulu. Saya tidak ada di kelompok. Oke, saya jawab. Ya sudah, saya jawab ya. Yang dimaksud dengan individualistis itu berarti dia hidup sendiri. Sepertinya macam tidak ada orang lain. Padahal hidup di kota besar itu masyarakatnya heterogen. Ya. Apalagi tadi? Materialistis. Materialistis itu kayak Maria dia kalau
pikir sesuatu semua dengan materi. Apalagi kalau dia sudah bicara dengan uang itu, aduh sudah. Aduh. Itu Oh, jadi- sama kayak lagu cewek matre gitu. Yuk, itu. Lele. Oh, iya, betul. Jangan Ya. disambungkan dengan lagu dong. Ya. Bagaimana? Baik, sudah jelas kelompok 1. Terima kasih Bu Guru. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Wira jam Ya, suruh semangat, turun semangat. traktir ya. Kita mencoba untuk satu kelompok lagi, kalau bisa. Ya. Silakan kelompok 2. Sudah siap? Tadi bilang sudah jadi. Sudah siap Ibu Guru? Ya. Baik, selamat siang teman-teman, selamat siang Ibu Guru. Kami dari kelompok 2 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami. Judulnya, analisis tingkat perkembangan kota. Lewis Mumford mengklasifikasikan perkembangan kota dari segi fisik dan budayanya ke dalam 6 tahap, yaitu Aeropolis, di mana tahap ini merupakan awal pembentukan benih sebuah kota yang dicirikan dengan adanya perkampungan. Urus izin ke belakang. Ya. Yang kedua, polis. Tahap polis ini dicirikan dengan munculnya pasar di tengah perkampungan serta mulai berdirinya industri kecil. Yang ketiga, metropolis. Tahap ini, penampakan struktur ruang kotanya sudah berkembang cukup besar. Yang keempat, megapolis. Tahap ini dicirikan dengan perilaku manusia di atasnya yang hanya berorientasi pada materi. Yang kelima adalah tiranopolis. Tahap ini merupakan awal kehancuran suatu kota. Kondisi perdagangan mulai menurun secara signifikan, sehingga menimbulkan kekacauan dan kriminalitas meningkat pesat. Dan yang keenam, yaitu nekropolis. Tahap ini disebut juga the city of death, yaitu kehancuran total kota karena berbagai faktor seperti kelaparan, perang, bencana, atau sistem tata kota yang buruk. Demikian presentase dari kelompok kami. Terima kasih, selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Iya. Boleh? Siapa yang... Ibu, saya mau tanya, Bu. Ya, Lea. Bu. Ya, Lea. Nah. Boleh, Bu? Ya, boleh. Mau bertanya Oke. sama Ibu atau kelompoknya nih? Sama kelompok 2, Bu. Oh, iya. Ini tadi kan Kak Sur kan bilang katanya ada ada tahapan yang disebut dengan City of Death ya, Kak? Iya, City of Death. Ya, itu kalau ciri-ciri kotanya kayak gimana ya, Kak? Kotanya berhantu begitu atau bagaimana? Karena death kota mati begitu. Iya, kami kelompok 1 mencoba menjawab. City of Death itu merupakan istilah untuk sebuah kota yang sedang menuju pada tahap kehancurannya. Misalnya, wilayahnya itu sedang mengalami peperangan, kemudian kelaparan yang begitu besar, sehingga masyarakatnya itu hidupnya susah sekali. Nah, ketika kondisi mereka itu tidak diperbaiki, tidak ada yang membantu, bisa-bisa kotanya itu akan mati, seperti itu. Berarti kalau begitu nanti kotanya nggak ditinggalin ya, Kak? Atau? Iya, karena penduduknya udah mati. Jadi makanya disebut dengan kota mati. Oh, oke. Terima kasih, Kakak. Nah, Ya. Jadi kota mati nih, kalau kita lihat ada di Ukraina, Pripyat ya. Nah, itu karena apa ya? Karena nuklir pada saat itu. Peperangan yang mengakibatkan nuklir jatuh, sehingga sudah tidak ada lagi penduduk yang ada di situ. Terus tadi Lele bilang kota hantu ya? Iya. Nah, Iya, Bu. ya, kota hantu ya. Kalau kita lihat bangunan yang sudah lama ditinggalkan pasti terlihat seram ya.
Seram ke tidak ini? Seram, Bu. Kamu guru. Sangat seram sekali. Siapa yang mau tinggal di tempat yang seram kayak begitu? Tidak ada Lele, kan? Bu. Janganlah, Lele tuh suka takut, Wira. Iya. Lele kan penakut. Jadi unik ya, kita bahas tentang nekropolis ini kota mati nih. Kalau biasa nonton on the spot, biasa nonton ke tidak, Le? Anak-anak? Enggak, Bu. Saya cuma sukanya main sosial media aja, main Facebook. Nggak pernah nonton TV. TV rusak Ibu Guru, Anak-anak jadi tidak tuh. nonton. Bagaimana, Maria? TV di rumah rusak Ibu Guru, jadi tidak bisa nonton. Iya. Bilang kok Bapak beli baru toh. Nggak Jangan ada bawa Bapak ke uang. sekolah, ntar Bapak datang dan parang. Iya. Oke. Jadi itu ya. Tidak ada yang mau tinggal di tempat yang tidak ada penghuninya toh? Takut nanti hantu yang tinggal di situ saja. Ya, Ibu sedikit bercanda terkait dengan materi pelajaran kita hari ini. Kalau di Indonesia ada kota mati kan tidak? Cari ya anak-anak, cari tahu ya. Biar jadi Bu Guru. ya. Waktu Bu Guru. Jangan sampai kita usir dari pelajaran berikutnya. Ya, kita mau pulang toh. Sudah mau pulang. Jadi absen sudah Kak Wira? Sudah? Sudah Bu Guru. Nanti saya kasih Bu Guru habis pelajaran ya. Berarti kesimpulannya bagaimana nih? Puput. Ibu minta kesimpulan dari Putri dulu. Terkait materi pelajaran, terkait presentasi kita atau pelajaran kita. Oke, Ibu. Kesimpulan pelajaran hari ini, jadi karakteristik kota, karakteristik kota yang pertama ya, itu dilihat dari karakter fisiknya. Itu yang pertama, tersedianya banyak pusat layanan seperti mall, pasar, bank, dan lain-lain. Terdapat tempat wisata dan area olahraga, tempat gedung-gedung pemerintahan, terdapat alun-alun, dan area parkir cukup memadai. Kemudian karakteristik sosialnya, masyarakatnya bersifat heterogen, terjadi kesenjangan sosial antara penduduk miskin dan kaya, mata pencaharian penduduk di bidang non-agraris, hubungan kekerabatannya mulai pudar, dan bersifat individualis dan materialistis. Terus klasifikasi perkembangan kota dilihat dari segi fisik dan budayanya, itu ada tahap eopolis, kemudian ada tahap polis, tahap metropolis, megapolis, tiranopolis, dan yang terakhir nekropolis. Begitu Iya, hari ini. luar biasa. Terima kasih Putri. Iya. Sama-sama Ibu. Untuk kelompok yang tidak sempat presentasi, minggu depan kalian presentasi ya. Iya, Bu. Oke Ibu. Siapa yang pimpin doa sebelum kita pulang? Iya, Ibu berikan apresiasi penilaian untuk kelompok 1 dan 2 90-90. Berikan aplaus. Saya berapa Bu? Untuk Putri yang memberikan kesimpulan, Ibu kasih 90 juga, tapi itu individu. Ya. Oke. Oke Ibu. Siapa yang pimpin doa? Maria kah? Kelas Bu. Ya, kita kelas pimpin doa. Ya. Ibu Guru terkasih nilai, jadi saya mau berdoa. Ibu tulis di sini nilai ini. Ibu taruh nilai. Anakku yang manis dan cantik. Kita pimpin doa. Maria pimpin doa supaya kita pulang. Nggak ada suaranya Maria. Suaranya mana? Maria jangan bicara dari hati, tong pernah dengar. Ada. Terima kasih Bu Guru sudah percaya selesai ya? Maria untuk berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing sebelum pulang biar kita sampai di rumah dengan selamat. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Beri salam untuk Ibu Guru. Selamat siang. Selamat siang, Ibu Guru. Terima Selamat kasih. siang, Ibu Ya, Guru. selamat siang. Guru. Hati-hati ya. Oke.